Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini kami ada di salah satu hotel yang berada di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi. Kami berada di Holiday Inn dan kami berada di salah satu bagian perpustakaan yang ada di hotel tersebut. Dan yang paling luar biasa adalah kami di sini sedang melaksanakan kegiatan Semarak Hari Guru Nasional tahun 2023 yang dilaksanakan oleh BBGP Jawa Barat. Dan yang menjadi luar biasa lagi, kehadiran saya di sini ditemani oleh salah satu kepala sekolah, sekaligus sebagai dosen, sekaligus sebagai penulis dengan segudang prestasi, yaitu Bapak Dr. Budi Suhardiman MPD. Selamat sore Bapak. Sore Pak Rizal. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Ya alhamdulillah. Sehat semua. Amin, amin ya Pak. Amin, itu yang kami harapkan. Dan ini momen yang luar biasa Pak. Iya. Karena bisa berjumpa di salah satu hotel yang luar biasa juga. Kemudian bertemu dengan Bapak, dan ini kesempatan bagi saya khususnya untuk ngobrol ringan lah dengan Bapak seputar kegiatan hari ini. Tema yang diusung Pak oleh BBGP pada HGN tahun sekarang seperti apa Pak? Kita kan tajuknya itu Semarak Hari Guru Nasional ya. Jadi temanya melalui Merdeka Belajar kita wujudkan pendidikan yang berkarakter dan berwawasan global. Itu tema yang luar biasa menurut saya. Dan menjadi satu tagline ya Pak? Satu tagline yang saat ini sedang viral kan. Viral seperti itu Jawa Barat ini. Karakter serta didik. Berapa hari Pak kita melaksanakan kegiatan? Kita mulai dari tanggal 20 sampai tanggal 23, dari Senin sampai sampai Kamis. Sampai Kamis besok berarti ya. Besok. Jadi ini hari ketiga ya, hari ketiga. Nah, bisa sedikit mungkin Bapak ceritakan dari hari pertama kegiatan, atau mungkin Bapak bisa hadir di hotel ini kapasitas sebagai begini ya. Jadi BBGP ini kan setiap tahun menyelenggarakan apresiasi kepada guru-guru terbaik di Jawa Barat khususnya. Dengan berbagai lomba ya atau penghargaan. Nah, ada beberapa kategori, salah satunya itu berbudaya IKM. Nah, saya ikut dalam kegiatan itu ya dengan mengirimkan karya tulis dan praktek baik. Kemudian saya bersaing dengan rekan-rekan Jawa Barat dan alhamdulillah terpanggil untuk hadir ke sini bersama teman yang hebat se-Jawa Barat. Kalau tidak salah ada 400 peserta lebih Pak yang diseleksi. Betul, 400, yang diambil itu 100 kategori berbudaya ya. Salah satunya kategori berbudaya yang luar biasa sekali. Sudah familiar Bapak mengikuti kegiatan lomba, bahkan menjadi guru berprestasi di tahun kemarin. Sebenarnya hal apa yang ingin Bapak tawarkan, hadirkan kepada guru-guru sehingga di usia Bapak sekarang yang sebetulnya sudah 6 tahun lagi ini akan pensiun ya seperti itu Pak. Betul. Tapi Bapak masih semangat, memiliki spirit yang kuat. Ya,
Bagi saya ini bagian dari hidup kan. Iya. Jadi lomba itu sejak saya menjadi guru tidak pernah berhenti ikut lomba. Karena lomba itu bagaimanapun juga sebagai pembuktian bahwa kita punya kapasitas ya, sejauh mana kompetensi kita bersaing atau Iya. berkompetisi dengan teman-teman yang lain. Jadi pembuktian saja. Kemudian yang kedua, saya mencoba memberikan memberikan contoh kepada teman-teman guru ya, khususnya di SMP 6 Garut dan juga guru-guru yang lain di Kabupaten Garut. Jadi ayolah ikut kegiatan seperti ini, mau menang mau tidak, yang penting kita berproses ya. Proses itulah yang nanti akan mendewasakan kita. Saya di usia sekarang menjelang pensiun 6 tahun lagi ya, mudah-mudahan sehat, cuma saya masih semangat. Perasaan saya masih muda seperti dulu ya. Saya tidak pernah berhenti membaca, tidak pernah berhenti menulis, tidak pernah berhenti berkarya, ikut lomba dan sebagainya, gitu kan. Jadi intinya dari kegiatan ini saya ingin menunjukkan bahwa ini tidak monopoli milik anak muda, tapi orang tua juga bisa ikut dalam ajang seperti ini. Dan buktinya bisa bersaing. Bisa bersaing. Nah, sebagai informasi bahwa kenapa Pak Budi ikut ke tingkat Jawa Barat, karena memang di nasional sudah tidak boleh ikut serta selama 2 tahun ya Pak. Karena kemarin juara seperti itu. Ya, kemarin kan di 2022 saya terpilih sebagai kepala sekolah inspiratif nasional. Luar biasa sekali. Nah, jadi pada saat mau ikut lagi tidak boleh katanya. Nah, itu tadi, jadi bukan tidak memberikan kesempatan kepada yang lain, karena ini terbuka kan. Terbuka. Karena memang jiwa saya selalu ingin lomba gitu ya. Apapun levelnya, di mana pun levelnya saya ikut sepanjang itu ada kesempatan gitu kan. Nah, jadi karena ini sudah jiwa dari saya ya, lomba itu bagian dari hidup saya. Sejak dulu kan ikut lomba gitu kan. Itu untuk mengukur tadi ya, untuk melatih juga gitu kan. Tapi juga untuk menambah ilmu. Ini kan arena belajar dari teman-teman. Kita kan di kelas saya khususnya itu anak-anak muda semua. Dan saya banyak belajar dari mereka gitu kan. Mereka juga bertanya kepada seperti orang tua sendiri di kelas itu. Ya. Anak-anak teman-teman yang masih muda-muda itu ya berbagi kan. Saya berbagi kepada mereka berbagi kepada kita. Jadi bayangkan Pak Rijal, di kelas itu kan ada 20 peserta ya. Coba 20 gagasan, 20 ide, 20 praktek baik. Nah, praktek baik itu dibagi. Berarti saya pulang dari sini itu punya 19 praktek baik. Dan menjadi ilmu baru ya Pak. Ilmu baru, dan itu akan di-share ke teman-teman. Tidak hanya bagi sekolah kami SMP 6 Garut, tapi bagi guru-guru yang lain. Luar biasa. Itu intinya begitu. Jadi tujuan ini banyak, jadi tidak hanya mencari juara, tidak. Yang penting silaturahmi, bertambah ilmu, bertambah wawasan. Nah, untuk tema sendiri yang tahun sekarang yang Bapak ikuti di BBGP Jawa Barat, temanya seperti apa Pak? Boleh diceritakan? Ini tema ini kan salah satu yang diminta oleh BBGP itu kan berbudaya KM ya. Samping yang lain-lainnya kan ada 6 atau 7, ya 6 tema Pak biasa. Saya mengambil berbudaya IKM, yang lebih spesifik lagi saya mencoba berbagi bagaimana mengembangkan literasi di SMP 6. Nah, saya judulnya itu dimanapun bertugas, di situ literasi digagas. Wah, luar biasa Pak. Anak judulnya membangun murid yang berkarakter dan bermartabat lah, kira-kira begitu ya. Nah, itu intinya bagaimana saya membangun sekolah literat itu dengan berbagai kegiatan aksi nyata ya, diantaranya merevitalisasi perpustakaan, alhamdulillah ya sekarang sudah representatif walaupun masih bertahap. Kemudian pembiasaan membaca, kemudian menerbitkan buku, menerbitkan majalah offline online, pokoknya yang berbau literasi saya kerjakan. Mengapa? Sebab dalam pikiran saya, Pak Rija, literasi ini, terutama membaca dan menulis ini merupakan pilar literasi berikutnya. Jadi literasi sosial, literasi finansial, literasi budaya itu akan berkembang manakala guru, siswa itu sudah diawali dengan literasi membaca dan menulis, kan? Dan saya yakin kalau diawali dengan membaca dan menulis pasti akan cerdas Pak,
akan cerdas Luar bagaimanapun biasa gitu, karena sekali. memang sudah dibudayakan sejak awal. Dimanapun bertugas, Di situ literasi di digagas. situ Nah, literasi nah, digagas. mengapa? Ya. Mengapa saya? Sebab kan kita tahu lah, saya di SMP Negeri baru 16 bulan lah. Ya. Nah, di 18 bulan pada saat saya di SMP 2 kan begitu luar biasanya itu. Oh iya, Pak. Literasi. Nah, Prestasi literasinya itu banyak. saya konsen dimanapun saya bertugas, mau di mana-mana lah. Ya. Tetap konsen saya di bidang itu. Sebab tadi yakin dengan itu Yakin. akan cerdas, akan Betul. pintar, gurunya, siswanya, dan akan semakin bermartabat, akan semakin berkarakter. Dan tentunya literasi itu juga pesan dari agama Islam ya, Oh Pak. jelas. Ikro ya, seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim akan membaca. Baca dan itu baca. literasi luar biasa sekali. Ini Bapak ini di beberapa kepala sekolah, di beberapa guru sudah dikenal sebagai rajanya lomba, Pak. Artinya prestasinya sudah dikenal di mana-mana. Tips dan trik, Pak, supaya bisa tahu nih guru-guru atau kepala sekolah yang ingin menjadi juara seperti Bapak, Ya. bagaimana, Pak? Ya begini, kalau disebut raja lomba ya saya ya terserah yang menyebut seperti apa. Ada Iya. juga yang menyebut tukang lomba. Iya, betul. Malah Pak Bupati Garut malah Pak Budi Oh, tukang lomba katanya. Ya, Pak Rudi bilang seperti ya, Pak. Begitu Pak Rudi tukang lomba gitu kan. Nah tadi ya, jadi karena memang saya ingin menguji kompetensi saya sejauh mana, itu harus ada apa ya, kompetitor kan, Iya. harus ada itu kan. Nah trik dan tipsnya itu ya pertama membaca panduan, dipelajari semua arahnya kemana gitu kan. Saya mencoba merancang sesuai dengan panduan-panduan begitu kan. Di samping membaca literatur yang lain-lainnya gitu kan. Kemudian ya tidak boleh berhenti, tidak boleh pesimis, ya optimis saja, apapun nanti hasilnya seperti apa ya itu bukan urusan kita berupaya saja. Jadi trik dan tipsnya itu tidak ada yang spesifik, pokoknya kita mencoba dulu lah. Mencoba. Ya. Nah rata-rata kan tidak ingin mencoba. Nah, saya mau apa, pokoknya mencoba saja. Tapi tentu saja berdasarkan rambu-rambu yang Sudah ada ketentuan ya. Jadi bismillah, Pak. Bismillah. Kadang-kadang saya juga bertanya kepada guru, Iya. ini apa ini maksudnya gitu kan? Komunikasi dengan guru, gitu kan? Mitra saya di sekolah kan guru dan Oh, ada kolaborasi ya, Pak. kolaborasi. Diskusi Ya, gitu. diskusi. Seperti dulu waktu 2002 kan sebagai sekolah inspiratif saya dibantu banyak oleh guru. Iya. Sama kaitan dengan teknik pengambilan gambar, kemudian juga ketika aksi nyata di kelas bagaimana saya mensupervisikan guru itu. Wah, luar biasa sekali, Pak. Di HGN, Pak, Hari Guru Nasional. Ya. Guru dalam opini atau kacamata Bapak seperti apa, Pak, ini? Ya, Di era sekarang ya seperti ini. guru ya tetap guru gitu kan. Tapi guru juga manusia. Iya. Nah, ini kan HGN ini salah satu bentuk apresiasi dari pemerintah kepada guru-guru kita. Jadi dimuliakan guru. Tapi menurut saya tidak hanya pada saat HGN. Iya. Harus memuliakan setiap saat. Setiap saat kita harus memuliakan guru, harus menghormati guru. Hanya puncaknya di HGN. Iya. Kemudian kalau kita melihat tugas guru hari ini cukup berat. Pak Rija, cukup berat. Karena memang begini. Jadi guru itu, Pak, pasti akan mengedepankan nilai-nilai etika, budi pekerti kan gitu kan. Sopan santun dan sebagainya. Jadi guru itu mendidik hal yang baik di sekolah. Ketika melihat fenomena yang terjadi di masyarakat, banyak tampilan-tampilan contohnya yang kurang baik begitu. Iya. Jadi capek sebenarnya. Di satu sisi di sekolah guru harus begini kepada anak kita, di sisi lain banyak tayangan-tayangan yang kurang baik. Perilaku oknum pejabat, misalnya oknum politisi, ya oknum gitu ya, oknum para selebriti gitu kan, yang perilakunya kurang baik sementara banyak ditonton oleh anak-anak kita kan, contoh yang kurang baik. Mestinya menurut saya itu antara yang dilakukan oleh guru di sekolah dengan apa yang di masyarakat itu sejalan. Oh iya, betul. Jadi bagus nanti hasilnya. Jadi kalau begini ya capek sendiri. Iya. Jadi artinya dibutuhkan kerjasama dari seluruh stakeholder ya, Pak. Stakeholder. Masyarakat. Ya, contoh yang memberikan contoh kan, memberikan contoh seperti sekarang ya misalnya. Mohon maaf.
kita kan sebentar lagi mengadakan pemilu. Betul, Pemilihan umum baik presiden maupun tinggal beberapa bulan tinggal lagi, Pak. bulan. Kita ingat di sekolah itu ada profil pelajar Pancasila Iya. yang temanya demokrasi. Ini sejalan. Betul, sejalan, Pak. Ya, kita kan melaksanakan proyek itu. Proyek demokrasi. Demokrasi, Pak. Nah, demokrasi. Begitu luar biasa kan di sekolah. Iya. Tahapan-tahapannya luar biasa. Pesta demokrasi pemilihan ketua OSIS itu tahapannya benar. Bahkan ada miniatur KPU-nya Iya. bekerja dengan baik. Nah, melihat di fakta lapangan seperti apa. Nah, sebaiknya ini ajang bagi pemerintah kita dan penyelenggara pemilu itu memberikan contoh yang baik nanti ya. Bagaimana pelaksanaan pemilu yang baik contoh oleh anak, sebab di sekolah juga diajarkan. Betul. Ketika tidak sama dengan ini, ada pertanyaan besar di kalangan anak, kok saya belajar begini di sekolah, Iya. tapi di lapangan seperti ini. Nah, Kontekstual ya, Pak. saya berharap dalam pertemuan ini mudah-mudahan pemilu kita beradab. Amin, Pak. Amin. Pemilu kita berkeadilan. Ya. Pemilu kita ya mengedepankan ini kejujuran. Iya. Ya, karena memang itu pekerjaan kita di sekolah. Betul, Pak. Jadi jangan sampai berbenturan ya. Iya. Berbenturan. Nah, jadi sekali lagi HGN ini momentum bagi kita untuk memuliakan guru, Nah, ya luar biasa. menghormati guru. Karena Pak Rijal tidak akan seperti ini, saya tidak akan seperti ini, teman-teman juga para pejabat dan sebagainya tidak seperti itu tanpa jasa yang namanya guru. Wah, luar biasa sekali itu. Pesan yang sangat luar biasa sekali, jangan lupa terhadap jasa guru. Kemudian implikasi Pak dari kegiatan HGN yang diadakan oleh BPGP Jawa Barat seperti apa? Ya, tentu saja ini harus berdampak kepada peningkatan mutu guru di daerah. Iya, Ya, betul. kan di Jawa Barat 27 kabupaten provinsi ya. Iya. Nah, itu harus berdampak sebab yang hadir ke sini itu perwakilan tiap-tiap kabupaten yang sudah terpilih melalui seleksi yang ketat dan nantinya harus difasilitasi oleh dinas untuk mencoba mendiseminasikan kepada teman-temannya sehingga nanti mutu atau kualitas guru itu merata kan, karena pendidikan tanpa guru yang bermutu itu tidak akan berjalan dengan baik, siswa akan tetap seperti itu. Tapi kalau gurunya bermutu, berkualitas, ya punya kapasitas, nanti akan berdampak kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang namanya Iya. siswa itu. Betul. Jadi pinternya guru itu berpengaruh kepada pinternya peserta didik atau murid. Iya. Luar biasa sekali perbincangan kita hari ini dengan sosok yang menginspirasi tentunya banyak guru khususnya di Kabupaten Garut. Terakhir mungkin Pak, sebelum kegiatan bincang-bincang ngobrol sederhana ini kita tutup, pesan atau amanat dari Bapak entah itu berkaitan dengan sosok guru atau secara umum pendidikan seperti apa? Ya, menurut saya pendidikan itu harus dikembalikan kepada hitohnya. Sebab selama ini yang saya lihat pendidikan itu sudah terkontaminasi dengan politik. Nah, jadi memang kita harus melek politik, tapi politik dalam artian untuk memajukan dunia pendidikan. Jadi pesan saya, pendidikan itu harus berbasis akademik. Iya. Berbasis akademik, berbasis moralitas, integritas, ya. Nah, politik itu untuk membantu sebenarnya, bukan pendidikan di bawah kerana politik sehingga nilai-nilai akademiknya diabaikan. Iya, betul Pak. Ya, jadi Iya. pendidikan itu benar-benar kembalikan ke hitoh, pendidikan berkarakter, pendidikan berbasis akademik, sehingga nanti benar-benar Indonesia itu akan terwujud. Iya, Dan betul. itu intinya ada di mana sebenarnya pendidikan? Ada di kelas. Pembelajaran ya Pak. Pembelajaran di kelas. Nah, sekarang siapa yang bertanggung jawab di kelas ya guru. Guru kembali Guru, lagi. guru yang seperti apa? Guru yang berkualitas. Iya. Nah, ini kita ikut pelatihan itu dan lain sebagainya itu dalam rangka meningkatkan kualitas guru yang padanya Betul. mudah-mudahan berdampak kepada peningkatan kualitas pendidikan. Jadi Pak Rijal, dalam persepsi saya, mutu pendidikan nasional itu tidak akan terwujud kalau mutu pembelajaran tidak terwujud. Jadi mutu pendidikan nasional itu sangat ditentukan oleh mutu pembelajaran di kelas. Nah, siapa yang bertanggung jawab di kelas? Ya guru. Guru yang seperti apa? Guru yang bermutu. Siapa yang menggerakkan mutu guru supaya guru rajin belajar,
supaya guru melakukan pembelajaran sepanjang hayat, guru menyenangi ilmu, guru mencintai buku. Siapa yang menggerakkan? Ya kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai Jadi leader kepala ya, Pak. sekolah itu sebagai leader, sebagai pemimpin pembelajaran. Betul. Sebagai pemimpin pembelajaran itu, kepala sekolah harus menjadi contoh Ya. dalam hal kaitannya dengan peningkatan mutu pembelajaran. Wah, luar biasa sekali. Ini jadi pertanyaan pematik tapi jawabannya jadi berbobot dan tentunya bermakna. Terakhir mungkin Pak, hal terdekat yang akan Bapak lakukan setelah mengikuti kegiatan ini atau rencana ke depannya seperti apa? Ya, saya tidak pernah berhenti berkarya, Pak. Jadi saya coba tanya ke teman-teman, saya tiap hari selalu menulis. Menulis, Nah, Pak? menulis. Apapun, nah, hari ini juga saya kegiatan di sini, insya Allah nanti akan ada beritanya ya. Jadi saya setelah ini tidak akan pernah berhenti menulis, berbagi dengan teman-teman, memotivasi teman-teman untuk terus berkarya ya. Karena yang membedakan kita dengan orang lain itu karya, prestasi. Salah satunya tulisan tadi ya, Pak? Tulisan. Jadi tulisan itu kan tulisan itu keabadian, Pak. Iya. Jadi membangun peradaban itu melalui tulisan. Iya, biasa. Orangnya sudah kemana, tulisan terus dibaca. Hanya masalahnya mau tidak teman-teman diajak. Iya. Nah, dan saya yakin teman-teman akan mau kalau cara mengajaknya. Betul. Dan teman-teman kita lihat kan sudah punya potensi. Coba lihat tulisan-tulisan di status WA ya, Pak. IG di Facebook. Oh, itu luar biasa tulisan. Iya. Sudah bisa nulis pada dasarnya. Sudah bisa. Mengapa tidak potensi itu digiring untuk hal yang serius? Iya. Hal yang kaitannya dengan pengalaman mereka mengajar yang bisa dibagi pada orang lain dan bermanfaat kan itu. Betul, Pak. Nah, saya akan bergerak di bidang itu. Iya. Tidak hanya bagi guru SMP number, siapapun yang mau belajar saya siap untuk berkolaborasi kan gitu. Barangkali dari siswa guru-guru Parijaja juga boleh. Iya, siap, Pak. Kan ilmu itu semakin dibagi, Pak, semakin Berkah ya, Pak? dan bertambah. Berkah dan bertambah. Apalagi kemarin kan kita mendengar materi bagaimana cara berbagi kan gitu kan. Iya. Berbagi kan sesuai dengan ajaran agama kita. Betul. Berbagi kebaikan. Ya, sebaik-baiknya manusia kan manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Gitu ya. Terakhir itu Bapak menulis buku biografi Bapak Bupati Garut, Bapak Rudi Gunawan, seperti itu. Setelah buku tersebut selesai, buku apa yang terdekat yang akan segera Bapak tulis nih? Ya, pertama betul ya, saya menulis biografi Pak Rudi. Jadi sebentar ya, saya kilas balik dulu tentang buku itu. Saya banyak belajar, Pak, dari Pak Rudi, dari buku itu banyak belajar. Jadi banyak belajar dari pengalaman hidup beliau. Saya tuliskan. Bagi seorang penulis biografi kan harus masuk ke jiwanya, ke pribadinya kan, soal begitu. Luar biasa banyak ilmu saya dari sana. Walaupun profesi birokrat advokat itu bukan profesi saya. Betul. Tapi nilai-nilai spiritnya itu luar biasa kalau diterapkan di sekolah pendidikan ya, Pak. Ya, jiwa-jiwanya pandai mencari peluang kan. Pak Rudi itu di samping advokat juga entrepreneur. Betul, Pak, pengusaha. Jadi banyak hal ya. Nah, kemudian setelah beres tulisan itu saya tidak pernah berhenti tadi. Saya sekarang sedang menyiapkan tulisan kepingan pendidikan. Kepingan pendidikan. Jadi saya sudah ada 25 atau 20 artikel. Nanti dibuat bunga rampai yang sekarya saya dihimpun menjadi sebuah buku ya. Iya. Jadilah diberi judul kepingan pendidikan. Jadi beberapa kepingan pendidikan terkait yang saya kumpulkan menjadi sebuah buku. Gitu. Wah, luar biasa sekali. Ini kalau tidak saya stop pertanyaannya, Pak, seperti tadi Bapak tidak pernah berhenti untuk berkarya, tidak pernah berhenti untuk menulis. Ini kita terbatas oleh waktu, Pak. Terima kasih sudah berkenan berbincang bersama kami, bersama saya. Ini kesempatan yang luar biasa sekali. Kita ada di Holiday Inn, bahkan teman-teman yang lainnya ada di Hotel Nuansa, masih di Cikarang, masih di Bekasi dalam rangka Semarak HGN tahun 2023. Banyak hal yang
kita dapat dari obrolan tadi bersama Bapak Dr. Budi Suhardiman MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Garut. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi Pak, berbincang lagi lebih jauh lagi tentang literasi, lebih detail lagi dengan proses kreativitas menulis seperti apa. Tapi mungkin untuk sesi hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan, amin, Pak. Amin. Mudah-mudahan Bapak diberikan keberkahan di usia Bapak sekarang. Amin. Karena sudah hampir 30 tahun lebih ya Pak? Mengabdi ya? Mengabdi ya Pak? Mengabdi 28. 28, hampir 30 tahun. Dan mudah-mudahan ini tidak terputus Pak, terus mengabdi karena sosok-sosok muda, guru khususnya di Kabupaten Garut butuh inspirasi dari Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rija ya. Iya. Amin, amin. Mungkin itu bisa disampaikan. Sampai berjumpa lagi di kegiatan obrolan ringan bersama saya Rijal Trismawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.